Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah. Mari ya senantiasa terus kita panjatkan atas semua kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Dan kenikmatan yang paling luar biasa adalah kenikmatan iman dan Islam yang belum tentu dilimpahkan oleh Allah kepada setiap orang, ya. Maka bersyukurlah kita teman-teman semuanya yang masih merasakan nikmatnya iman dan Islam. Ini merupakan rezeki yang luar biasa besar dan tidak ternilai harganya, walau dengan dunia dan seisinya, walau dengan harta sebesar dunia seisinya, teman-teman semuanya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan syafaat dari beliau. Alhamdulillah berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah bisa live ya jam 8 tepat. Mungkin lebih 1 menit tadi ya. Insya Allah kita seperti biasa ya pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang Allah, tentang hakikat kehidupan ini, kehidupan dan berbagai macam ujian, dan bagaimana agar kita bisa mendapatkan pertolongan Allah. Serta yang paling penting, seperti biasa di akhir sesi, menjelang sesi akhir nanti, jam 9 ya, jam 21, kita akan mempraktekkan terapi langit, ya, terapi Al-Quran dalam rangka menjemput kesembuhan, menjemput solusi dari berbagai macam masalah yang teman-teman hadapi saat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Terima kasih banyak yang sudah membantu tap-tap layar. Insya Allah teman-teman membantu tap-tap layar ini bukan merupakan sebuah perbuatan yang sia-sia. Justru sebaliknya ya, teman-teman membantu tap-tap layar ini insya Allah akan mendapatkan catatan pahala. Sudah dicatat oleh malaikat. Walaupun hanya sekedar tap-tap layar ya. Pekerjaan ringan, seolah kurang kerjaan begitu ya. Tetapi ini Masya Allah luar biasa ya. Efeknya adalah tayangan ini akan lebih banyak di-share oleh TikTok ya, untuk bisa ditonton oleh orang lain. Sehingga ketika dari tap-tap layar teman-teman, banyak orang yang kemudian menonton tayangan ini, maka insya Allah teman-teman akan mendapatkan aliran pahala jariah. Insya Allah. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sambil menunggu saudara-saudara kita yang lain yang hadir pada kesempatan malam hari ini, teman-teman silakan ya, boleh menyiapkan terlebih dahulu perlengkapan dan peralatan yang akan kita gunakan dalam rangka nanti kita melakukan terapi Al-Quran ya, dalam rangka kita nanti mempraktekkan terapi Al-Quran. Silakan boleh siapkan air putih matang, terus kemudian siapkan wadah, kantong plastik, boleh yang lain ya, boleh gayung, boleh apapun, yang penting wadah. Untuk apa wadah itu? Wadahnya adalah untuk nanti antisipasi barangkali ada reaksi ya yang teman-teman rasakan ketika kita mempraktekkan terapi Al-Quran. Reaksi yang teman-teman rasakan itu merupakan sebuah pertanda ya, pertanda kemungkinan adanya gangguan jin dan sihir. Ya, adanya gangguan jin dan sihir. Ketika teman-teman merasakan reaksi ketika nanti kita membacakan ayat-ayat Allah, yang akan kita baca yang pertama adalah nanti Al-Fatihah, terus kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Mungkin bisa ditambah ayat kursi. Sebetulnya banyak ya di antara ayat-ayat ruqyah, walaupun sebetulnya seluruh bagian Al-Quran
ini bisa kita gunakan untuk terapi Al-Quran, untuk meruqyah diri kita. Tetapi kita memilih ya ayat-ayat yang insya Allah bisa menjadi perantara dan itu banyak memberikan manfaat ya, banyak memberikan manfaat dan terjadi reaksi paling sering ya, diantaranya ayat Al-Fatihah, terus kemudian 5 ayat pertama surat Al-Baqarah ya, Al-Baqarah, terus kemudian ayat 102 surat Al-Baqarah, kemudian ayat kursi dan 2 ayat setelahnya, kemudian 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian dan banyak lainnya, dan banyak ayat-ayat lain yang lain insya Allah nanti kita akan bacakan. Yang berhalangan boleh ya, yang berhalangan boleh silakan tetap mengikuti ruqyah, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah teman-teman yang sedang berhalangan boleh mengikuti terapi ruqyah pada kesempatan malam hari ini. Yang tidak diperkenankan, yang tidak diperbolehkan di dalam Islam adalah menyentuh mushaf ya, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuhnya melainkan ya hamba-hamba yang disucikan. Artinya ayat ini di dalam Al-Qur'an surat Al-Waqiah, ada yang kemudian ulama yang mengartikan bahwa ini larangan untuk menyentuh mushaf Al-Qur'an. Tapi ada juga yang kemudian mentafsirkan, oh ini khusus ya kitab yang ada di Lauhul Mahfuz sana ya. Tapi untuk kehati-hatian ya, kita menghindari teman-teman yang sedang berhalangan jangan menyentuh mushaf. Tetapi mendengarkan itu insya Allah baik-baik saja ya, malah bagus. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah, sambil menunggu ya teman-teman saudara kita yang lain bergabung di live ini, kita akan banyak membahas tentang bagaimana mencari solusi ya, bagaimana menjemput solusi. Walaupun sebetulnya solusi itu sudah Allah siapkan ya. Apapun masalah teman-teman, waalaikumsalam warahmatullahi, Malaysia hadir ya. Apa kabarnya Malaysia ya? Mudah-mudahan teman-teman di seluruh penjuru negeri mendapatkan rezeki yang berlimpah oleh Allah. Dilunasi hutangnya bagi yang punya hutang, kemudian keluarganya semakin harmonis. Kemudian yang punya masalah dengan pasangannya, dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anaknya, mudah-mudahan segera Allah tunjukkan solusinya. Karena kembali ya kepada solusi, kita cek ya teman-teman di dalam Al-Quran ya, surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan ya. Banyak yang kemudian mengartikan setelah kesulitan ada kemudahan. Padahal di situ makna yang tepat adalah bersama kesulitan ada kemudahan, dan Allah ulang 2 kali. Ada kata ma'a. Ma'a ini artinya adalah bersama. Artinya bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau teman-teman mendapatkan kesulitan saat ini, maka pasti sudah Allah siapkan solusinya. Ya, sudah Allah siapkan solusinya. Dan teman-teman sudah nggak perlu mikir solusi sebetulnya. Yang Allah minta bukan kita memikirkan solusinya. Karena tidak akan mungkin ketemu kalau kita pikirkan dengan akal kita, dengan tenaga kita. Karena kita adalah makhluk yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Sungguhnya manusia ini diciptakan dalam kondisi lemah. Maka teman-teman, ketika teman-teman mengalami berbagai macam masalah kehidupan, apapun masalah yang teman-teman hadapi saat ini, saya mengucapkan selamat ya bagi teman-teman sudah mendapatkan ujian Allah. Berbahagialah, berpikir positiflah. Jangan pernah terfikirkan untuk mengakhiri hidup ini. Karena berakhirnya hidup ya bukan berarti masalah selesai. Justru akan menambah masalah teman-teman. Karena ternyata banyak ya di antara peserta terapi langit, peserta terapi kami, yang mereka dalam kondisi yang stres berat, tertekan luar biasa. Dengan perlakuan dari orang-orang yang terdekat, bahkan dari orang-orang yang justru awalnya berkomitmen untuk membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Dari orang-orang yang awalnya mengikat komitmen, mengikat janji untuk saling mencintai, untuk saling setia. Tapi pada faktanya, ketika kehidupan berjalan, rumah tangga dibangun, komitmen ini yang awalnya kuat, perlahan mulai longgar dan lepas, retak, bahkan diambang kehancuran, yaitu perceraian.
Bagi teman-teman yang merasakan kerasnya konflik rumah tangga, waspada, ya, waspada. Tidak selamanya konflik rumah tangga itu karena watak. Tidak selamanya konflik rumah tangga itu dikarenakan ego masing-masing, kurangnya pengertian. Tidak selamanya. Waspada, bisa jadi konflik rumah tangga dipicu oleh gangguan jin dan sihir. Yang pertama, gangguan jin. Allah sampaikan di dalam Al-Baqarah 102, "Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji." Jadi ada segolongan jin yang dia tugasnya adalah merusak hubungan rumah tangga sampai kemudian bercerai. Ya, yang awalnya romantis, harmonis, tidak menjadi masalah, tapi kemudian karena banyak sebab-sebab ya, pasangan itu banyak melakukan hal-hal yang menjadikan gangguan jin itu semakin kuat. Maka akhirnya pasangan ini retak. Awalnya romantis, harmonis. Gara-gara banyak hal yang dia lakukan. Apa saja hal tersebut? Yang pertama, tidak mengerjakan adab sesuai apa yang Rasulullah contohkan. Ya, tidak mengerjakan adab seperti apa yang Rasulullah sampaikan. Apa saja? Yang pertama adalah dari mulai aktivitas bangun tidur sampai tidur lagi. Sudah seharusnya ya kita mempraktekkan seperti apa yang Rasulullah sampaikan, seperti apa yang Rasulullah contohkan. Dari mulai bangun tidur ya, alhamdulillah illadzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur ya. Jadi berdoa ketika bangun tidur dengan berdoa alhamdulillah illadzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur ya. Terus kemudian doa dalam Al-Baqarah 102 boleh diamalkan. Boleh, silakan sering-sering dibaca ya. Karena itu merupakan bagian dari ayat-ayat ruqyah. Nah, ketika kita terbangun ya, misalkan kita dibangunkan oleh Allah di sepertiga malam terakhir ya, jam 3 misalkan, banyak istighfar di situ ya, banyak istighfar. Maka insya Allah kita akan mendapatkan ampunan. Kemudian ketika ingin ke toilet misalkan, kita mohon maaf ya, melepas baju kita, tolong berdoa minimal bismillah. Nanti ya yang bahas tentang sering kehilangan ya, tentang kehilangan uang, khawatir dicuri oleh tuyul itu ya, nanti kita bahas. Terus kemudian khawatir terhadap masa depan anak-anak, nanti kita akan bahas, karena itu sebetulnya adalah bisikan setan ya. Kekhawatiran terhadap masa depan kita, masa depan anak-anak, itu merupakan bisikan setan yang harus kita hancurkan, harus kita bentengi diri kita. Kembali kepada pembahasan. Tolong teman-teman, setiap kali melepas pakaian, ya, setiap kali melepas pakaian baca bismillah. Baca bismillah. Karena ada jin yang mengintai. Kalau jin muslim, ya, jadi jin itu punya agama ya. Ada jin muslim, ada jin yang munafik, ya. Ada jin kafir yang tidak beriman kepada Allah, ya, dan mereka karakternya hampir mirip dengan manusia. Ada jin dari kalangan preman begitu, yang suka iseng, ya, dan mereka tersembunyi. Mereka itu tidak terlihat, ya. Kita tidak bisa melihat mereka, sedangkan mereka bisa melihat kita. Jin dari kata ijtinan, yang artinya adalah tersembunyi, ya. Nah, makanya teman-teman ketika melepas baju atau aktivitas apapun sebetulnya ya, aktivitas apapun silakan teman-teman baca bismillah ya, bismillah seperti itu. Demikian juga ketika memakai baju, baca doa. Nah, ketika kita melepas baju, kalau kita tidak membaca bismillah, maka resikonya adalah ya, bahayanya aurat kita bisa dilihat oleh jin ya. Terus kalau auratnya dilihat gimana? Jin bisa berpotensi suka dan jatuh cinta kepada teman-teman semuanya. Kalau sudah cinta gimana? Kalau jin sudah cinta kepada teman-teman, bahaya ya. Jangan malah bangga ya dicintai jin ya. Dicintai oleh jin ini bahaya sekali efeknya. Sangat berbahaya, akan bisa mengganggu kehidupan. Dari mulai membuat kita malas ibadah, malas sholat, malas membaca Al-Quran, terus kemudian malas berzikir, lupa kepada Allah, lebih suka mendengarkan nyanyian-nyanyian musik daripada mendengarkan Al-Quran. Suka melawan pasangan, yang istri ya suka melawan suami, suka membantah orang tua, tidak percaya ya dengan nasihat-nasihat, nasihat akan sulit masuk. Kemudian lupa rakaat sholat, memiliki watak yang keras hingga baperan ya,
baperan, nangisan, mudah menyendiri, mudah galau, ya. Termasuk khawatir dengan masa depan. Ini termasuk bisa jadi efek dari dicintai oleh jin. Ya, kalau jin muslim, insya Allah mereka paham batas-batasan dan mereka tidak akan pernah mengganggu kita. Tetapi jin itu beragama, ya, beragama. Nah, kitab yang jadi rujukan adalah kitab karya Syekh Abdus Salam Bali, ya. Beliau adalah roqi atau mu'alij, ya, seorang pakar ruqyah syar'iyah yang menekuni tentang dunia jin, sihir, pelet dan seterusnya. Nah, maka di sini informasi yang saya sampaikan bukan hanya sekedar dongeng belaka, tetapi memang fakta, dan saya alhamdulillah sudah banyak membantu, ya, diberikan amanah oleh Allah untuk bisa membantu banyak pasien, ya, banyak jemaah untuk menyelesaikan masalah hidup mereka yang ternyata rata-rata dikarenakan gangguan jin, kalau tidak kafir munafik, ya. Nah, yang paling agak membutuhkan perjuangan ini adalah jin munafik, ya. Ketika kita membantu meruqyah pasien yang kemudian ternyata ada gangguan jin munafik, ini seringkali jinnya ini juga hafal beberapa ayat, walaupun mungkin bacaannya juga keliru, ya. Seringkali seolah tidak mempan bacaan Al-Qur'annya. Karena mereka bisa membacakan balik, ya, ayat-ayat yang kita bacakan mereka tirukan, bahkan mereka jauh lebih hafal. Itu sebetulnya strategi untuk melemahkan diri kita. Termasuk teman-teman yang mungkin, ya, sudah berkali-kali ruqyah belum ada reaksi, atau mungkin ada yang kemudian ketawa, ya. Ada yang di sini selama saya meruqyah, ya, nyapu rumah malam-malam boleh saja, tidak ada larangan, ya. Dagangan mulai sepi, insya Allah, ya. Yang punya masalah kehidupan silakan boleh menyiapkan, ya, boleh menyiapkan ini, ya, air putih, terus kemudian nanti yang dagangnya sepi mulai dicipratkan, ya, air yang akan kita bacakan dengan ayat-ayat Allah. Insya Allah nanti akan bisa digunakan sebagai perantara kesembuhan teman-teman atau perantara larisnya dagangan teman-teman apabila ada gangguan jin atau sihir. Tetapi kalau misalkan sepinya itu karena mungkin, ya, faktor lain, mungkin teman-teman tidak pernah promosi, tidak pernah beriklan, atau mungkin customer beralih ke warung lain yang mungkin lebih murah, nah itu lain ceritanya. Jadi tetap butuh ikhtiar bagaimana caranya agar warungnya laris. Termasuk ketika teman-teman sedang sakit, kurang sehat pada malam hari ini, tetap ikhtiar, ya, dengan meminum herbal, meminum madu, kemudian ikhtiar ke dokter, ya, cek barangkali memang kondisi badannya kurang sehat, ada virus menyerang, ya. Kita kurang hati-hati di dalam menjaga kesehatan makanan, kebersihan makanan, dan seterusnya. Mu'alaf belum bisa baca Al-Quran, ya, alhamdulillah, selamat datang, ya, teman-temanku, saudaraku yang baru bergabung dengan Islam. Tidak masalah untuk awal-awal belum bisa baca Al-Quran, karena di sini kita akan membacakan. Bagi teman-teman yang belum bisa membaca Al-Quran, ya, kita akan bacakan dan teman-teman cukup dengarkan dan siapkan air saja, ya. Teman-teman silakan siapkan air, insya Allah nanti akan kita bacakan bersama-sama. Nah, kembali kepada sedang haid boleh, ya, sedang haid boleh, silakan tetap berwudu. Nah, kita kembali kepada perilaku yang mengundang gangguan jin, ya. Yang pertama tadi, ya, tidak menegakkan adab sesuai apa yang dicontohkan Rasulullah. Masuk kamar mandi itu dengan kaki kiri, ya, teman-teman, jangan menggunakan kaki kanan. Masih banyak di antara kita yang mungkin lupa atau mungkin belum paham, ya, adab yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kalau pakai mineral, ya. Kalau ingin bisa bayar hutang, bisa masuk ke grup lunas hutang dan grup bisnis. Silakan dikontak ini. Jadi Islam itu agama yang luar biasa, teman-teman. Islam itu adalah agama yang sempurna, bukan hanya sekedar mengajarkan ritual ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, zakat, baca Al-Quran, haji, umroh, ya. Tetapi Islam itu adalah sebuah aturan yang mengatur kehidupan kita dari mulai hal-hal yang besar, bahkan berpolitik, ya. Islam ini mengaturnya. Untuk mengatur negara sudah diatur di dalam Islam. Apalagi urusan yang sepele, bahkan urusan ke toilet saja diatur di dalam Islam, ya. Rasulullah sudah mengajarkan, dan hikmahnya luar biasa. Ketika kita menegakkan adab keseharian, kita akan dihindarkan dari gangguan jin. Kita akan dijauhkan dari gangguan sihir. Hanya sekedar menegakkan adab, ya. Hanya sekedar untuk menegakkan adab. Masuk kamar mandi dengan kaki kiri,
ya. Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khubais, ya. Jadi berdoa minta perlindungan dari jin, ya, laki-laki dan perempuan, dari setan laki-laki dan perempuan. Nah, terus kemudian keluar dari kamar mandi dengan menggunakan kaki kanan. Jangan kebalik ya, teman-teman ya. Masuk sesuatu yang kotor, kemungkinan ada najis di situ, harus menggunakan kaki kiri. Kemudian keluar dengan menggunakan kaki kanan. Kemudian bercermin ya. Ini ada doanya, silakan teman-teman nanti hafalkan doanya. Mungkin suatu saat akan saya buatkan konten tentang bagaimana menegakkan adab keseharian. Teman-teman nanti bisa membaca ya kitab Hisnul Muslim. Nanti teman-teman bisa mempelajari di situ adab yang baik dan benar beserta doanya. Terus kemudian ketika kita makan, ayo teman-teman makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Karena kalau menggunakan tangan kiri ini bahaya betul. Ada sebuah kisah ya. Ada sebuah kisah seorang akhwat, dia hafal Al-Quran, teman-teman. Dia hafal Al-Quran. Tetapi kemudian setelah diruqyah waktu itu, saya kurang paham cerita detailnya, yang jelas dia mengikuti sesi ruqyah. Ternyata reaksi yang paling keras adalah akhwat ini, yang notabene dia hafal Al-Quran. Ya. Terus kemudian ditanya, kenapa kamu bisa masuk ke dalam badan akhwat ini? Padahal dia hafal Al-Quran. Apa jawaban jin yang masuk ke dalam badannya? Iya, dia memang hafal Al-Quran. Tetapi dia pernah sekali lupa, lengah ya. Dia memakan lombok ya, makan lombok cabai itu dengan menggunakan tangan kiri. Misal teman-teman ya, sering mungkin lupa ya. Mungkin teman-teman sering lupa makan gorengan tahu atau tempe ya, itu dengan tangan kanan. Tapi sering kita lupa. Kayaknya enak nih pakai cabai ya. Cabai dipegang dengan tangan kiri. Ya. Maka ini bahaya sekali teman-teman. Kenapa? Setan itu makan dan minum dengan menggunakan tangan kirinya. Ya. Rasulullah sampaikan, setan makan dan minum dengan menggunakan tangan kirinya. Maka bagi kita yang makan tangan kiri itu akan bisa disukai setan, dianggap temannya. Sehingga mereka akan masuk ke dalam tubuh kita. Maka hati-hati teman-teman ya. Ayo ingat-ingat lagi, berpikir sebelum bertindak. Mau makan, oke, tangan kanan. Makan, minum dengan tangan kanan. Termasuk pegang gorengan, pegang cabai dengan tangan kanan. Kan bisa nih. Atau gantian lah ya. Gigit cabainya, kerk gitu ya. Terus kemudian ambil gorengannya. Seperti itu. Ya. Hukumnya kondangan prasmanan ya. Makan dan minum tidak ada tempat duduk, jongkok ya. Sebisa mungkin jongkok. Tidak perlu malu begitu ya. Tidak perlu malu, tidak perlu sungkan, malah justru akan memberikan inspirasi bagi orang lain. Nah, kalau tangan kanan pas sakit terpaksa makan dengan tangan kiri. Kalau sedang sakit luar biasa dan misalkan tidak bisa digerakkan, tidak bisa untuk makan ya. Ada beberapa alternatif. Yang pertama, boleh terpaksa dengan menggunakan tangan kiri ya. Tetapi yang lebih baik adalah mungkin bisa minta tolong saudara kita ya, atau mahramnya, suaminya misalkan, ibunya, saudaranya untuk menyuapi dengan tangan kanan. Seperti itu ya. Jadi diusahakan dulu cari alternatif yang kira-kira bisa menggunakan tangan kanan. Ini serius ya teman-teman ya. Ini bukan perkara yang remeh-temeh. Jadi ini perkara yang luar biasa, bisa menjadi penyebab gangguan jin dan sihir hanya sekedar persoalan makan dan minum. Ya, terus kemudian berikutnya ya, membuang air panas sembarangan. Jadi ini teman-teman ya, buat ibu-ibu, buat emak-emak di rumah yang suka memasak, terus kemudian setelah merebus apa, misalkan merebus telur, merebus sesuatu ya, bahan-bahan masakan, airnya jangan langsung dibuang ke pembuangan. Jangan langsung dibuang ke wastafel ya. Air panasnya jangan dibuang sembarangan. Didinginkan dulu. Didinginkan dulu. Jangan asal dibuang. Karena ini akan bisa menyakiti jin. Ya. Mereka itu hidup berdampingan dengan kita. Kita juga tetap harus menghargainya, menghormatinya. Dengan tidak menyakitinya. Jin itu tempat tinggalnya adalah di lubang-lubang. Di lubang wastafel, ya, di lubang pembuangan,
di toilet-toilet. Ini kalau yang jin kafir mereka tinggalnya di toilet. Tapi kalau jin muslim biasanya tinggalnya di atap-atap rumah, gitu ya. Jam 10 di Singapura, ya sudah malam, boleh sambil tiduran, silahkan. Ya, teman-teman kalau mau ikut terapi pada malam hari ini tidak harus sambil duduk, sesantai mungkin, serileks mungkin, silahkan. Baru hari ini tadi makan dengan tangan kiri, terpaksa tidak menjadi masalah ya. Kalau sudah sehat, sudah sembuh, silahkan dengan menggunakan tangan kanan. Ya, jangan membuang air panas, hati-hati ya teman-teman ya. Ini bisa menyakiti jin, bisa bahkan membunuh jin. Jadi jin ini bisa mati ya. Ada golongan jin yang tidak bisa mati, yaitu dedengkotnya, para iblis. Ya, iblis ini gembongnya atau pimpinannya para setan. Kalau setan itu apa sih perbedaan antara jin, iblis, dan setan? Sebetulnya makhluknya satu, jin. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 Allah sebutkan, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka makhluknya ini yang Allah ciptakan ada jin, ada manusia, ada malaikat, ya. Terus kemudian ada hewan-hewan, begitu, tumbuhan dan seterusnya. Nah, maka jin ini diciptakan juga untuk beribadah. Nah, jin ini ada beberapa golongan. Ada jin yang membangkang, itulah iblis, ya. Jin yang membangkang itulah iblis. Sedangkan jin, ada jin yang taat, ada jin yang munafik, ada yang ingkar. Iblis ini adalah gembongnya para jin yang ingkar kepada Allah. Lalu bagaimana dengan setan? Setan ini adalah merupakan sifat ya teman-teman ya. Setan ini merupakan sebuah sifat. Nanti dicek di surat An-Nas ya, minal jinnati wan nas. Ayat 5 dan 6, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menghembuskan ya rasa was-was, rasa kekhawatiran, kecemasan di situ. Bisikan-bisikan yang menjerumuskan ya ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi setan ini adalah sifat ya, setan ini adalah sifat yang bisa melekat di dalam diri jin dan bisa melekat di dalam diri manusia. Manusia yang sudah membangkang kepada Allah, tidak pernah taat kepada Allah, itu adalah termasuk golongan setan ya. Setan juga bisa berbentuk binatang, antara lain anjing hitam legam ya. Terus kemudian ular hitam yang ada biasanya cirinya adalah ada titik putih di kepalanya. Nah, ini semua yang saya sampaikan bukan dongeng, bukan mengarang ya, tetapi saya ambil dari sebuah kitab yang membahas tentang jin dan sihir, di situ karya Syekh Abdus Salam Bali ya, ulama asal Timur Tengah yang bisa kita ambil ilmunya. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah, tadi ya, membuang air panas jangan sampai teman-teman lakukan, karena ini akan bisa mematikan jin, mengganggu jin, melukai jin, sehingga mereka bisa balas dendam ya. Ketika kita membuang air panas sembarangan, jin itu bisa dendam ya, kemudian bisa mengganggu kita atau keluarga kita. Kalau kita bisa membentengi diri kita, perhatikan, belum tentu pasangan kita membentengi diri mereka. Belum tentu anak-anak kita ya yang masih kecil itu aman dari serangan para jin. Ada kan kasus paginya sehat, sorenya masih main, malamnya demam. Ini bisa karena penyakit ain juga ya, bisa karena gangguan jin, begitu. Terus kemudian kita perlu membentengi diri kita ya dari berbagai macam gangguan jin. Nah, tadi membuang air panas jangan sampai. Terus kemudian yang berikutnya, penyebab gangguan jin yang berikutnya adalah berdiri di antara panas dan teduh. Ya. Misalkan teman-teman begini, misalnya ini tempat duduk ya. Misalnya ini tempat duduk nih. Nah, ini kan sering ya ada tempat di mana ini panas, ini kena bayangan. Ya. Ini panas, ini kena bayangan, sehingga redup, sehingga teduh. Nah, teman-teman, itu jangan tidur, jangan duduk, jangan berdiam diri di tengahnya. Ya, jangan berdiam diri di tengahnya, karena ini itu adalah tempat duduknya setan, begitu ya. Kalau mau panas, panas sekalian. Kalau mau diteduh, teduh sekalian, jangan di antaranya. Perhatikan teman-teman yang sering kena gangguan, yang berkali-kali ikut terapi ruqyah, selalu reaksi. Barangkali teman-teman sering yang melakukan ini. Duduk atau berdiri atau berbaring di tempat yang redup dan panas. Gitu ya. Di tempat redup dan panas. Begitu. Nah, maka teman-teman semuanya, ini
harus teman-teman hindari. Kalau mau duduk di tempat yang panas, panas sekalian. Kalau mau duduk di tempat yang redup, yang teduh, teduh sekalian. Begitu ya. Buang air panas dicampur air keran dulu, boleh. Dicampur air keran dulu baru dibuang ya. Air panasnya jangan langsung dibuang, tapi dicampur air dingin dulu, baru kemudian dibuang. Atau didiamkan, begitu ya. Nah, terus kemudian ciri-ciri atau perilaku berikutnya yang menyebabkan gangguan jin dan sihir adalah kita ketika masuk rumah tidak mengucapkan salam. Ya. Ini sederhana teman-teman, tapi silakan praktekkan ya. Ketika masuk rumah walaupun tidak ada orang, ucapkan salam. Assalamualaikum. Ya. Sebentar. Bismillah. Ucapkan salam. Oh, air panas tadi bukan buat apa, Pak? Air panas itu jangan dibuang sembarangan, begitu ya. Jangan buang air panas sembarangan. Ini karena air panas itu bisa melukai jin. Karena jin itu tinggal di lubang-lubang. Ya, jangan dibuang sembarangan. Didinginkan dulu atau dicampur dengan air dingin, baru dibuang. Gitu ya. Terus kemudian, apa penyebab gangguan jin berikutnya? Kita tidak pernah mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah. Ya, maka ucapan salam teman-teman, walaupun nggak ada orang. Buka pintu, bismillah ya. Kemudian masuk dengan kaki kanan, ucapkan assalamualaikum. Ya. Kalau ucapan salah ke warung, maksudnya gimana? Ucapan salah ke warung. Setiap masuk ke rumah atau ruangan selalu ucapkan salam. Nah, ini tuntunan ya. Syariat Islam itu lengkap, diajarkan oleh Rasulullah. Ya, jadi ketika kita mengucapkan salam, itu setan bukan malah menjawab ya. Setan malah lari ketakutan dan dia berkata kepada temannya, celaka malam ini kita tidak mempunyai tempat untuk bermalam. Seperti itu. Ya, celakalah malam ini kita tidak punya tempat untuk bermalam. Sebentar, putus-putus ya. Bagaimana kondisi tayangan di tempat teman-teman? Apakah lancar atau putus-putus? Biar nanti saya perbaiki gangguannya, gangguan sinyalnya barangkali. Kalau mau masuk ke warung, betul. Boleh ya, dengan mengucapkan salam. Pokoknya setiap masuk ke tempat rumah kita dalam kondisi ada orang ataupun tidak ada orang, ya, silakan nanti ucapkan salam. Nah, terus kemudian, apa perilaku atau perbuatan yang kemudian mengundang gangguan jin berikutnya, yang akan bisa berujung konflik keluarga, atau kemudian jadi penyakit ya, bisa kemudian mengakibatkan, tentunya semuanya atas izin Allah. Tapi kan Allah sudah men-setting alam semesta ini dengan hukum sebab akibat, dengan sunatullah namanya. Ya, dengan sunatullah. Nah, apa perilaku yang kemudian menyebabkan gangguan jin yang bisa berujung kepada konflik rumah tangga, kemudian anak yang sulit dinasehati, kemudian suami yang keras, ya, kemudian suka kekerasan, KDRT, anak yang sulit diajak sholat dan seterusnya. Maka ini yang paling banyak dilakukan, ya, paling banyak dilakukan kita, yaitu memajang gambar makhluk bernyawa, teman-teman, ya. Memajang gambar makhluk bernyawa, ini hati-hati teman-teman, ini bukan merupakan perkara yang remeh. Saya sudah ini ya, membuktikan, menterapi ribuan pasien saya, baik personal ataupun secara massal, begitu. Nah, maka ada yang nge-lag di sini ya, jaringannya ya. Ada yang merasakan sama, sebagian kok lancar ya. Nah, aman tuh, sebagian aman tuh. Mungkin jaringan di tempat teman-teman yang mungkin kurang ini ya, coba pindah tempat ya. Yang jaringannya kurang lancar, yang putus-putus, silakan geser dikit gitu. Atau barangkali bisa juga ini kena gangguan juga ya, kena gangguan jin gitu, biar teman-teman nggak konsentrasi. Ini kasihan juga sebetulnya jin ya, sedikit-sedikit dituduh ganggu gitu ya, sedikit-sedikit dijadikan tersangka. Sebetulnya nggak semuanya itu karena gangguan jin ya. Jangan teman-teman pukul rata, oh sakit sedikit ini karena jin, sakit sedikit, pusing sedikit ini kayaknya jin dan seterusnya. Belum tentu ya teman-teman.
Jangan selalu salahkan jin. Kasihan jinnya selalu dijadikan tersangka. Cek dulu ya. Cek dulu kalau teman-teman sakit, cek dulu ke dokter. Teman-teman kalau sakit ya, cek dulu ke dokter. Ya. Kalau ternyata tidak ada vonis dari dokter tidak bisa mendiagnosa. Nah, barulah kita curiga. Jangan-jangan ini sihir. Jangan-jangan ini kena penyakit ain. Ya, jangan-jangan ada jin yang mengganggu. Foto keluarga, betul. Pokoknya foto makhluk bernyawa begitu ya. Makhluk bernyawa tolong diturunkan. Ya. Tolong makhluk bernyawa fotonya, foto makhluk bernyawa, foto keluarga, foto pernikahan, foto anak, foto kuda, foto katak, foto capung ya. Terus kemudian termasuk lukisan ya, termasuk lukisan. Terus pokoknya yang cuma bernyawa lah. Ya, diturunkan, ditutup. Nah, yang anaknya sedang sakit, siapkan air. Yang anaknya sedang kurang sehat, siapkan air, kemudian teman-teman berwudu. Kalau perlu, sebisa mungkin anaknya, ya apalagi foto mantan, betul sekali ya. Ini sangat membahayakan kehidupan, begitu ya. Nah, silakan boneka dipajang di dalam lemari. Asalkan lemarinya tertutup, jangan lemari kaca ya kalau boneka. Kalau misalkan sedang dimainkan tidak jadi masalah ya, kalau boneka nih. Kalau sedang dimainkan tidak jadi masalah, tetapi kalau tidak sedang dimainkan, tolong masukkan ke kardus atau masukkan ke dalam lemari, gitu ya. Kalau haid apa tetap berwudu? Betul, tetap berwudu silahkan. Dan boleh ikut terapi Al-Quran pada kesempatan malam hari ini. Foto Habib termasuk ya teman-teman ya. Bukan berarti foto Habib terus kemudian setannya ini pada takut ya. Justru malah dijadikan tempat sarang di situ. Ya. Percaya tidak percaya, saya sudah banyak membantu banyak orang, ribuan ya. Mereka gangguannya terasa lebih ringan, bahkan sembuh total setelah menutup foto-foto. Boneka Doraemon. Doraemon ini masih tergolong makhluk bernyawa nggak ini? Dengan hitungannya robot ya. Kalau sedang dimainkan nggak jadi masalah begitu ya. Tapi kalau sedang tidak dimainkan anak-anak, sebaiknya dimasukkan ke tempat yang tertutup ya. Foto kaligrafi tidak jadi masalah ya. Yang penting bukan untuk jimat. Yang penting kaligrafinya bukan untuk jimat, tapi sekedar pengingat. Pengingat agar kita ingat dengan ayat-ayat Allah. Begitu. Di kamar anak, tapi kamarnya terpisah. Ya, kamarnya terpisah sebisa mungkin. Kalau bisa ya sambil syukur kalau yang anaknya sedang sakit ya, anaknya sebisa mungkin mendengarkan apa yang akan kita baca. Begitu ya. Terus kalau nggak bisa, anaknya misalkan sedang tidur atau mungkin tidak bisa diganggu, maka boleh nanti pakai perantara air ya. Kalau fotonya dibantal gimana? Gambarnya dibantal ya, bonekanya dibuat bantal. Bonekanya dibuat bantal. Ya sebisa mungkin ini ya sebetulnya yang menjadi masalah itu bagian wajah ya. Tapi kalau boneka kan dia bentuknya utuh. Nah kalau bisa pas tidak dipakai ya, kalau tidak dipakai silakan dimasukkan ke dalam lemari yang tertutup ya. Apalagi foto sendiri ini sebaiknya diturunkan, itu akan menjadi bisa tempat tinggal jin ya. Tidak boleh ya, bukannya tidak boleh, sebetulnya secara hukum foto itu banyak khilafiah ulama ya. Hukum memotret, kalau saya sendiri membolehkan ya, karena foto itu adalah refleksi dari cahaya. Boleh, berfoto itu boleh. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita memajang foto itu. Itu ternyata menurut pengalaman saya, dan banyak disebutkan di dalam kitab-kitab tentang sihir, tentang gangguan jin. Itu ternyata foto itu bisa kemudian menyebabkan gangguan. Ya, menyebabkan gangguan pada orang yang di rumahnya ada foto. Begitu ya. Teman-teman ginilah, kalau belum yakin, coba seminggu saja rumah bersih tanpa foto. Kadang kan kita nggak yakin tuh, masa sih kayak gitu, itu cuman mitos ya, cuman lelucon saja, nggak yakin. Boleh silakan teman-teman, boleh yakin, boleh tidak yakin. Tetapi coba buktikan seminggu saja. Yang terutama yang punya keluhan ya, yang punya keluhan sakit, rumah tangga ribut. Kalau foto di handphone tidak jadi masalah, ya, foto di handphone tidak jadi masalah.
Nah, nonton live ini jadi ngantuk ya. Nah, ini mulai karena kita sudah mulai mendekati terapi ruqyah jam 9 sebentar lagi ya. Sekitar 15 menit lagi. Ya silakan wudhu mumpung kita belum mulai terapi Al-Qur'annya ya. Silakan berwudhu terlebih dahulu. Ruqyah warung jadi sepi. Sudah beli garam ruqyah, siap ya. Yang sudah CO produk ruqyah terapi langit nanti akan bisa dimasukkan ke dalam grup eksklusif ya. Dan nanti bisa konsultasi langsung baik telepon, video call, ataupun nanti menghubungi lewat chat. Begitu ya. Teman-teman yang sudah menggunakan produk terapi langit, baik itu buku ya, buku terapi langit yang bisa teman-teman praktekkan ilmunya, ini bisa untuk sarana meraih kebahagiaan ya. Buku terapi langit nanti akan teman-teman bisa konsultasi dengan saya langsung. Begitu. Masuk ke dalam grup eksklusif. Nanti saya pandu sampai teman-teman bebas masalah. Begitu. Sudah wudhu siap ya. Oke, yang kemarin muntahnya berbusa, terus kemudian semoga malam ini sudah baik-baik saja ya. Semoga malam ini sudah baik-baik saja. Sedang halangan boleh mengikuti tayangan ini dan nanti kita akan bantu teman-teman dengan ini ya, bacaan Al-Qur'an. Begitu. Selalu bersemangat, alhamdulillah ya. Harus selalu semangat, optimis teman-teman ya. Optimis harus bisa melewati badai ini. Kita semua sedang mengalami badai, bukan hanya teman-teman. Saya pun punya masalah, teman-teman nggak sendirian. Oleh karena itu, kita jamaah ya. Kita berjamaah, kita jemput pertolongan Allah bareng-bareng. Siap ya teman-teman ya. Yang siap menjemput pertolongan Allah bareng-bareng, silakan tulis siap. Silakan komentar siap ya. Tulisan itu memberikan efek luar biasa ya. Jangan sepelekan tulisan. Siap, kita sukses dunia akhirat menjemput pertolongan Allah. Tidak harus order ya. Saya tidak mewajibkan harus beli ini itu. Ini hanya sekedar ini saja fasilitas ya. Terutama khusus buku ya, buku teman-teman. Jadi kita tidak mewajibkan untuk membeli ya, tidak mewajibkan untuk membeli seperti itu. Oke, sebelum kita memulai terapi ruqyah, silakan saya berikan kesempatan bagi teman-teman. Masih ada berapa menit nih? 42. Oh, masih ada 15 menitan. Silakan ya. Turunkan foto-foto, termasuk yang hiasan patung-patung ya. Hiasan patung-patung yang biasanya di air keras tuh ada ular sama elang. Biasanya loh, atau tupai ya. Ada nggak di rumah teman-teman? Hiasan-hiasan semacam itu. Itu tergolong patung ya, teman-teman. Kalau mainan robot tidak jadi masalah ya. Ini bukan makhluk bernyawa. Terus kemudian madu ruqyah itu untuk membantu mengatasi gangguan yang tidak terdeteksi medis. Termasuk asam lambung ya, teman-teman. Termasuk asam lambung, terus kemudian anxiety, ya, kepanikan, kecemasan. Terus kemudian, nah ini insya Allah bisa menggunakan perantara ruqyah, madu ruqyah begitu. Hiasan kucing, termasuk ya, hiasan kucing. Hiasan kucing ini khawatirnya tergolong patung yang nanti akan menghalangi malaikat rahmat masuk ke dalam rumah kita. Nah, sudah diturunkan. Alhamdulillah. Bisa ya teman-teman rasakan nanti perubahannya. Jadi nggak ada foto, nggak ada patung. Biasanya banyak tuh kepala rusa ya, dan seterusnya. Celengan termasuk ya, celengan bentuk ayam, apalagi bentuk babi begitu ya. Burung Garuda, ternyata banyak tuh. Coba sementara ditutup dulu. Dan rasakan ketenangan teman-teman. Nanti rasakan yang sakitnya insya Allah akan segera semakin ringan dan insya Allah sembuh total. Kalau mau madu ke sini ya, ke Kak Novi ini ya. Untuk madu ruqyah bisa ke Kak Novi di sini. Yang tanya tentang madu ruqyah silakan bisa ke Kak Novi. Kalau boneka hiasan bunga boleh ya. Hiasan bunga boleh. Kalau boneka kalau tidak dipakai oleh anak-anak kita masukkan ke lemari ya, masukkan ke lemari. Begitu. Insya Allah besok ditutup yang disebutkan. Siap ya, nanti rasakan benar-benar ya adem. Lukisan besar-besar, hampir 2 meter ya. Nah, coba kalau teman-teman punya celengan yang bentuk patung itu, ganti dengan celengan Ka'bah. Sekaligus sebagai motivasi, kita harus bisa nabung untuk umroh, begitu ya. Nanti bisa cek di banyak tempat kok. Kalau saya nggak jualan celengan Ka'bah ya, saya tidak jualan celengan Ka'bah, begitu. Mainan Batman. Ini ada saja ya.
Jadi kalau teman-teman ragu, saya kurang paham ya, Batman ini tergolong makhluk apa begitu. Silakan dimasukkan saja kalau misalkan ragu. Panda besar apalagi ya, panda panda bir gitu ya. Kalender Habib Ustadz ditutup dulu, silakan ditutup dulu, nanti rasakan ketenangan ya. Yang biasanya muntah-muntah setiap kali ruqyah, nanti rasakan perbedaannya ketika foto diturunkan, patung-patung ditutup, dikeluarkan dari rumah ya. Celengan mobil-mobilan boleh, pokoknya yang bukan makhluk bernyawa boleh. Pokoknya benda-benda yang tidak bernyawa boleh ya. Mobil-mobilan, sepeda, becak, perahu, kapal, kemudian lukisan dari kulit sapi, gambar kuda, ini nggak boleh ya, karena makhluk bernyawa. Baik teman-teman semuanya, tadi ya ada penyebab gangguan jin yang bisa kita hindari sebetulnya ya. Ada tadi ya, menegakkan adab keseharian, terus kemudian jangan membuang air panas sembarangan, terus kemudian jangan berdiri di antara teduh dan panas ya. Terus kemudian berdoa ucapkan salam ya, berdoa ucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah begitu. Terus kemudian turunkan gambar makhluk bernyawa, terus kemudian keluarkan patung-patung dari rumah ya. Terus satu lagi, ini paling penting nih, ini paling penting, sudah diturunkan auranya memang beda terasa, iya kan teman-teman? Nanti bisa buktikan nih, sudah banyak testimoni ya. Berdiri, diam, duduk di antara panas dan teduh, ini merupakan tempat setan. Setan itu duduknya, berdiamnya itu di antara panas dan teduh. Ini panas, ya, ini teduh. Jangan duduk, diam, berdiri, ya, tiduran di situ, di antaranya. Kalau mau yang panas, panas sekalian. Kalau mau yang teduh, teduh sekalian. Foto keluarga silakan diturunkan, ditutup, ya. Teman-teman boleh rasakan bedanya nanti. Betapa hidup itu damai, enak, mau marah nggak bisa, kesabaran terasa luas, hati terasa lapang, ya. Nanti teman-teman boleh buktikan lah. Yang sudah nanti membuktikan, silakan japri ke admin ya. Ke admin saya sudah membuktikan, setelah menutup foto, menurunkan foto makhluk hidup, makhluk bernyawa, perasaan enak. Mungkin teman-teman sering terasa di rumah ya, ketika sendirian nih. Ketika sendirian, atau ketika ke dapur, ke toilet malam-malam, ya, jam 12, jam 1, jam 2, ada perasaan takut ya, merinding, kemudian was-was, jantung berdetak kencang, merinding, kemudian keluar keringat dingin, ya. Itu sebenarnya bukan hanya sekedar perasaan, tapi memang kemungkinan memang ada nyata ya, ada nyata makhluk di sekitar kita. Maka itu bisa disebabkan karena memang foto-foto yang ada di rumah. Coba teman-teman yang takut ya, teman-teman yang penakut di rumah nih, teman-teman yang penakut kalau sendirian, merinding, bulu kuduk gitu ya. Terus kemudian was-was, pokoknya serem lah. Coba fotonya diturunkan, nanti beda bener ya. Sangat-sangat beda hawa rumah, sangat-sangat pokoknya adem lah. Nggak takut sama sekali nanti suatu saat ya teman-teman kalau sudah mempraktekkan itu. Sakit sudah 6 tahun, sudah kemana-mana sering kesurupan. Nah coba nanti praktekkan terapi Al-Quran ya. Sambil nanti teman-teman gabung ya. Teman-teman gabung di sini, grup untuk masalah penyakit kronis dan rumah tangga. Atau ya, atau silakan teman-teman isi form di sini, isi formulir di sini. Ada tulisan daftar di situ ya. Ada tulisan daftar itu di situ, silakan teman-teman isi bagi yang ingin mendapatkan terapi tambahan. Ya, kita akan bantu teman-teman terapi selama 1 bulan. Ya, selama 1 bulan. Ini insya Allah kita akan dampingi teman-teman secara gratis ya. Secara gratis, tidak dipungut biaya. Belum dapat jodoh masuk ke sini, ke Kaimah ya. Nanti bisa dijapri, minta masukkan ke dalam grup. Seperti itu. Tidak masang foto di rumah, alhamdulillah ya. Sebetulnya gini, kita renungan apa sih manfaat masang foto? Ya untuk kenang-kenangan dong. Untuk kenang-kenangan cukup masukkan ke dalam album ya. Untuk kenang-kenangan cukup masukkan ke dalam album. Sudah isi form tadi pagi belum masuk grup. Oke, semoga besok ya. Semoga besok bisa dimasukkan ke grup. Pengen lunas hutang yang ini ya. Rezeki seret, ingin lunas hutang, kita bantu dengan share bisnis yang bermanfaat, yang bisa menghasilkan jutaan per hari. Ya.
Salah satunya adalah dengan affiliate TikTok, begitu ya, affiliate marketing. Ini kita masukkan ke dalam grup, seperti itu. Oke teman-teman, masih ada 10 menit lagi ya. Masih ada 10 menit lagi, silakan teman-teman siapkan berwudu. Yang sedang sakit, ya, bersihkan hati, terus kemudian siap-siap berwudu, lunas hutang, masuk ke grup ini teman-teman. Foto album lama boleh dibakar? Tidak harus dibakar sebetulnya sih, ya. Tidak harus dibakar, cukup disimpan saja kalau misalkan sayang ya. Kalau misalkan sayang, itu kan sebuah ya namanya dokumentasi kenang-kenangan ya. Manekin tanpa kepala boleh, manekin tanpa kepala boleh, ya tidak jadi masalah. Kalau manekin ada kepalanya pun kan tidak ada, kecuali kalau yang polos ya. Manekin ada beberapa macam, ada yang kemudian kelihatan jelas detail kepalanya, ada yang polosan. Ya, cuman bulat saja kepalanya itu boleh. Tapi kalau ada detail matanya, hidung, mulut jelas gitu, sebaiknya dipotong gitu ya, bagian kepala manekinnya. Sering timbul gatal-gatal. Nah, ini ya, teman-teman. Siapa di sini yang kena penyakit kulit menahun? Siapa di sini yang kena penyakit kulit menahun, gatal-gatal tanpa sebab sampai cacar, kemudian ada koreng, nanah, kemudian ada bekas? Saya berikan amalan obat ya, insya Allah manjur luar biasa. Ada? Sudah berobat dengan berbagai macam salep, obat macam-macam, nggak sembuh-sembuh. Nah, caranya ini langsung Rasulullah yang ajarkan, ya. Termasuk pada anak-anak ya, kalau misalnya gatal yang tidak ada sebabnya. Nah, ini merupakan bisa jadi memang penyakit kulit murni, bisa jadi karena gangguan ain, ya. Bisa jadi karena penyakit kulit murni, bisa jadi karena gangguan ain. Caranya sudah macam-macam obat nggak ada efek. Saya berikan obat yang insya Allah manjur luar biasa untuk khusus penyakit kulit. Ya, khusus penyakit kulit ini Rasulullah sendiri yang ajarkan. Caranya bagaimana? Caranya pakai tanah, teman-teman ya. Pakai tanah. Pakai tanah. Terus kemudian kita colek tanahnya, tanah di sekitar rumah kita yang bukan di atas ini ya, bukan di atas lantai keramik, bukan di teras, bukan di atas konblok. Tapi tanah yang benar-benar murni di situ kita colek ya dengan tanah, terus kemudian kita sedikit ludahin sedikit aja. Itu ya. Diludahin sedikit saja. Jangan terlalu banyak ludahnya. Ludahin sedikit. Terus kemudian doanya adalah Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa sakimuna biizni rabbina. Ya. Nanti kalau nggak hafal, saya akan share ke admin. Caranya tadi, colek tanah. Misalnya ini tanah ya, kita colek seukuran sini sejari, kemudian dicipratkan ludah sedikit saja. Ya. Untuk mengobati sakit gatal. Ini Rasulullah yang sampaikan dan banyak keajaiban yang sudah dirasakan oleh umatnya yang mempraktekkan ini. Oke, tulis di grup nanti ya. Saya share doanya. Setelah tanah dicolek, terus kemudian kita ludahin sedikit, jangan terlalu banyak ya. Itu aja. Pokoknya disembur dikit lah. Begitu. Terus kemudian ucapkan doanya Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Begitu. Nah, setelah itu kemudian oleskan ya. Sudah hafal, sudah praktek, manjur, Masya Allah ya, sudah langsung ada testimoni begitu. Kemudian oleskan di bagian yang gatal. Begitu, dioleskan. Tuliskan di pin, nanti saya buat ininya saja ya. Saya buat kontennya atau mungkin saya buat saya share di grup. Yang kalau keputihan itu bisa pakai mist toharoh. Saya punya khusus untuk ini ya, akhwat. Itu mist toharoh yang sudah diruqyah. Mist toharoh yang sudah diruqyah, nanti bisa kontak Kak Novi. Kak, saya pesan mist toharoh yang sudah diruqyah. Begitu. Kalau gatalnya banyak setubuh bagaimana? Dicampurkan dengan air di bak mandi. Ya, tadi setelah dicolek tanahnya, kemudian diludahin sedikit, jangan terlalu banyak, jangan dimuntahin ya ludahnya, sedikit saja. Begitu. Kemudian dibacakan doa, Bismillahirrahmanirrahim ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina, terus kemudian dicampurkan ke bak mandi. Ya. Terus kemudian setelah itu
pakai untuk mandi. Insya Allah ya, akan terasa bedanya sembuh total atas izin Allah. Begitu. Kecanduan rokok, kita bisa bantu dengan terapi Al-Quran. Nanti minumannya bisa diminumkan. Atau teman-teman, ini saya ajarkan tapping ya, namanya strategi tapping. Ini jadi ada metode yang dikembangkan oleh beliau Ahmad Zainuddin, namanya SEF ya. SEF itu dia metode ya, spiritual emotional freedom technique ya. Ini fungsinya adalah untuk banyak keluhan sebetulnya ya, untuk banyak keluhan sebetulnya. Nah, ini nanti mungkin suatu saat akan saya share lagi begitu ya. Sebentar. Kecanduan rokok, termasuk nanti untuk kecanduan macam-macam ya. Teman-teman nanti boleh praktekkan. Ini sebelum kita praktek ayat ruqyah, kita bacakan ayat ruqyah. Ini ada satu ilmu yang luar biasa. Teman-teman nanti bisa praktekkan ya. Namanya SEFTE, SEF, dibaca SEF ya. Mungkin teman-teman sering melihat kontennya begitu. Saya ajarkan tekniknya ya. Jadi cukup dengan ketukan-ketukan. Ya, cukup dengan ketukan-ketukan begini. Tapi sambil kemudian diucapkan ya. Pakai ini ya, 2 jari, kemudian diketuk-ketuk bagian sini nih. Bagian sini ya. Kalau menterapi diri sendiri boleh. Ya, menterapi diri sendiri. Jadi ucapkan dulu dan akui dulu bahwa kita kecanduan. Walaupun saya kecanduan rokok, ya. Walaupun saya kecanduan rokok, saya lebih memilih meninggalkan rokok. Saya membenci rokok, saya menghindari rokok. Seperti itu. Termasuk ini kalau teman-teman punya anak kecanduan gadget, ya. Punya anak kecanduan gadget. Ini ya, bagian tangan bawah sini, anaknya diketuk-ketuk. Walaupun kamu kecanduan gadget, ya, kamu lebih memilih untuk belajar, kamu lebih memilih untuk membaca Al-Quran. Kamu bebas dari kecanduan gadget, seperti itu, ya. Kemudian titiknya bukan hanya di sini, tetapi juga di sini, di ubun-ubun, ya. Terus kemudian di sini pinggir alis, terus kemudian di sini bawah, kemudian di sini, ya, kemudian di sini, terus kemudian di sini, ya, kemudian di bawah ketiak, seperti itu, ya. Jadi ada beberapa titik, boleh kanan kiri boleh, ya, seperti ini. Diketuk-ketuk, setiap ketukan itu, nah, manjur sekali ya, walaupun cuma ketukan, banyak sudah membuktikan tuh, banyak yang sudah membuktikan. Nanti kalau bisa untuk sendiri, bisa untuk ngetuk orang lain, ya. Nah, di buku Terapi Langit ada, betul. Di buku Terapi Langit yang lama ya. Kalau yang baru nanti kita bisa kalau teman-teman masuk ke grup, boleh nanti kita share caranya. Kalau di buku tidak ada ya. Di buku Terapi Langit nggak ada. Seperti itu. Kalau benjolan di ketiak nanti pakai air ruqyah yang malam ini insya Allah akan kita bacakan, gitu ya. Betul, itu SEF ya, teknik SEF yang silakan teman-teman nanti boleh praktekkan ya. Ini dikembangkan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin, begitu. Anak sering rewel ini insya Allah nanti dicek dulu kenapa rewelnya, sedang demam atau mungkin karena gangguan yang lain, bisa jadi karena ain, begitu ya. Nah, ini sudah jam 9, kita siap-siap dulu ya, kita siap-siap dulu. Kita siap-siap dulu untuk mempraktekkan terapi Al-Quran. Sering mimpi anak kecil, wallahu alam ya, kalau mimpinya tergantung, mimpinya buruk atau baik. Kalau buruk jangan diceritakan, kalau baik berpikirlah positif. Saya bukan seorang ahli tafsir mimpi, tetapi ada satu kitab yang memang di situ bisa kita jadikan rujukan, namanya kitab Tafsir Mimpi karya Ibnu Sirin, ya, Syekh Ibnu Sirin. Ini sesuai dengan syariat yang diperbolehkan, begitu. Buat promil, kontak ini ya, kontak Kaimah. Untuk program hamil yang belum punya anak, kita punya grup namanya Garis 2 dengan Doa. Kita punya grup namanya Garis 2 dengan Doa, grupnya gratis. Kita akan bantu terapi selama
1 bulan ya tanpa biaya sedikit pun. Kalau sakit batuk empedu silakan masuk ke grup ya. Silakan, pokoknya gini, tadi ya teknik tapping tadi namanya tapping atau SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique, ini bisa untuk menghilangkan berbagai macam gangguan, termasuk anxiety, kecemasan, sakit GERD teman-teman. Di sini siapa yang punya gangguan asam lambung, mah ya, komentar saya, pingin dengan tuntas atas izin Allah ya. Caranya sama dengan tadi. Atas izin Allah, walaupun saya terkena asam lambung, diketuk-ketuk ya. Ketuk-ketuknya berapa keras-kerasnya? Terserah. Ya, yang penting tidak usah terlalu keras, jangan terlalu lemah juga. Diketuk-ketuk begini. Atau begini ya. Meskipun saya, boleh salah satu begitu ya. Meskipun saya menderita asam lambung, saya lebih memilih bebas asam lambung, lambung saya sehat, lambung saya kuat. Gitu. Terus kemudian bagian ubun-ubun ya, diketuk-ketuk. Meskipun saya kena asam lambung, saya lebih memilih untuk bebas asam lambung, lambung saya sehat, lambung saya kuat. Kemudian boleh dicatat ya. Tapi kalaupun terlambat nanti ditunggu ruqyahnya. Ini terakhir nih. Di sini dikatakan juga, meskipun saya terkena asam lambung, saya lebih memilih bebas asam lambung, lambung saya sehat, lambung saya kuat. Sini bawah mata, kemudian di sini bawah hidung, kemudian di sini ya di dagu, kemudian di sini nih pas tulang-tulang nih. Kalau yang mohon maaf ya kurus begitu ya, ini akan kelihatan gitu. Kemudian di bawah ketiak. Airnya nggak usah dibuka, tutup botolnya tidak usah dibuka, tidak jadi masalah. Kanker kita bantu dengan terapi Al-Quran ya. Atau teman-teman bisa masuk ke dalam grup dulu, nanti kita bantu terapi selama 1 bulan gitu ya. Oke, takut batal, silakan segera. Kita akan bersama-sama membacakan ayat-ayat Allah untuk terapi berbagai macam keluhan yang teman-teman rasakan. Bismillah. Silakan teman-teman. Posisi tangan seperti berdoa. Sementara, ya, kena kanker tenang. Insya Allah tidak perlu operasi ya. Tidak perlu operasi, kita akan bantu. Nanti bisa dicek di USG. Insya Allah nanti bersih-bersih ya. Kalau yang ingin dibantu terapi, silakan masuk ke dalam grupnya. Kita akan mengucapkan seperti biasa ya, ikrar kepada Allah untuk memutus ikatan gangguan jin apabila ada. Begitu. Boleh air dalam galon, boleh. Silakan keraskan volume HP-nya. Terus kemudian dekatkan handphonenya dengan air. Kemudian duduk menghadap kiblat. Lagi opnam di rumah sakit. Ya, segera Allah sembuhkan mudah-mudahan ya. La ba'sa tahurun insyaallah. Nanti kita doakan bareng-bareng teman-teman yang saat ini sedang sakit, sedang kurang sehat insyaallah ya. Besok pagi bangun sudah dalam kondisi yang segar, yang fit ya, penuh dengan semangat, semua penyakit minggat begitu. Insyaallah atas izin Allah. Baik, teman-teman semuanya silakan ikuti ucapan saya ya. Silakan diikuti ucapan saya, ditirukan dan dengarkan sesuai dengan apa yang saya ucapkan. Paling tidak kerasnya itu kedengaran ya di telinga kita sendiri. Ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Fattah, Ya Razaq, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hayyu, Ya Qayyum. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pada kesempatan malam ini ya Allah, kami menundukkan diri kami, menundukkan hati kami, memohon pertolongan-Mu ya Allah, memohon karunia-Mu ya Allah, mengharapkan kasih sayang-Mu ya Rabb. Engkaulah Tuhan penggenggam jiwa kami ya Allah. Engkaulah Tuhan penguasa
alam semesta ini ya Rabb. Ya Allah, hanya Engkau yang pantas kami sembah ya Allah. Tidak ada sesembahan lain melainkan hanya Engkau ya Allah. Maka tolonglah kami pada kesempatan malam ini dengan kekuatan-Mu melalui bacaan ayat Al-Quran ini ya Allah. Izinkan kami memohon kesembuhan. Jika sakit ini karena gangguan jin dan sihir, hancurkan ya Allah. Jika masalah yang kami hadapi ada peran jin dan sihir di dalamnya ya Allah, hancurkan ya Allah. Hancurkan ya Allah. Singkirkan ya Allah dengan kekuatan-Mu. Ya Allah ya Rahman, sayangi kami ya Allah. Jangan biarkan kami larut dalam kesedihan karena tekanan batin ini ya Allah. Karena masalah yang tidak kunjung usai ya Allah. Ya Allah, jika tidak kepadamu kami meminta tolong ya Allah. Kepada siapa lagi kami memohon bantuan ya Allah. Hanya Engkau satu-satunya tempat pertolongan kami ya Allah. Tolong ya Allah. Jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan keluarga kami keluarga yang dirindukan surga-Mu ya Allah. Surga Firdaus yang merindukan kami. Mudahkan jalan kami menuju surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari orang-orang yang dengki, dari orang-orang yang menyakiti kami ya Allah. Pada kesempatan ini saya maafkan ya Allah orang-orang yang telah menyakiti hati saya ya Allah. Saya maafkan mereka. Limpahkan kesabaran-Mu ya Allah kepada hati kami, agar terus lapang, terus ikhlas, ridho terhadap keputusan-Mu ya Allah. Ya Allah, jika ada gangguan jin dan sihir, hancurkan ya Allah dengan ayat-ayat-Mu. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk musuh Allah, silahkan kamu keluar. Demi Allah, aku tidak butuh bantuan-Mu. Demi Allah, aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Jika kamu tetap bersikeras di dalam tubuhku atau mengganggu diriku dan keluargaku, bersiaplah dengan ayat-ayat Allah yang akan membakar dan menghancurkanmu. Tiupkan ke tangan, keluarlah wahai musuh Allah. Tempelkan di dada dan perut seperti ini, ya. Kemudian putar seperti biasa, ya. Diputar sambil kita bacakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke dada dan perut kita. Ya, boleh sekali saja. Kemudian kita baca Al-Ikhlas, ya, Qulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke dada dan perut. Ya, tiupnya agak keras ya. Terus kemudian Al-Falaq.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke dada dan perut kita, agak keras tiupnya ya. Kemudian terakhir An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih keras lagi ya kita baca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke dada dan perut kita. Kemudian tarik ke atas ya, jangan sampai lepas. Ditarik, digesekkan gitu ya, jangan sampai lepas dari badan. Kemudian sampai di tenggorokan, ucapkan keluarlah wahai musuh Allah. Kemudian ucapkan bismillahi Allahu Akbar. Setelah itu dibatuk-batukan. Contoh, keluarlah wahai musuh Allah, bismillahi Allahu Akbar. Dibatuk-batukan. Yang mulai mual silakan ditepuk-tepuk ya. Silakan ditepuk-tepuk bagian perutnya. Kemudian diusap. Yang dadanya mulai berdetak kencang, silakan tepuk-tepuk ya. Yang kepalanya mulai sakit, silakan gerakan mencabut. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Yang pundaknya mulai keras ya, pegel, ditepuk-tepuk dengan agak keras. Keluar wahai musuh Allah. Keluar wahai musuh Allah. Seperti itu ya. Kanan kiri silakan. Yang bagian pinggang. Terus kemudian yang asam lambung silakan dioles dengan tangan ya. Ditepuk-tepuk. Tepuk-tepuknya agak keras sedikit ya, sampai muntah seperti itu. Saya akan tambah dengan beberapa bacaan. Wahai jin terkutuk musuh Allah, jika kamu tetap ada di dalam tubuh saudara-saudariku yang sedang menonton tayangan ini, silakan kamu keluar. Kamu tidak akan sanggup menahan panasnya ayat-ayat Allah yang akan membakarmu jika kamu tidak keluar dari tubuh saudaraku. Silakan kamu keluar, bukan tempatmu ada di situ. Ukhruj ya adu Allah. Leher terasa tercekik, silakan dicabut ya. Sambil ucapkan bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Praktekan ya. Bismillahi Allahu Akbar. Masih muntah ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ukhruj ya Abdullah, pergilah kamu keluar dari tubuh saudara-saudari kami. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ya, pagi saya live lagi jam 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Silakan yang lehernya tercekik ya, ditarik begini, ditarik ya, seperti gerakan menarik. Niatkan mengeluarkan sesuatu dari badan kita sambil ucapkan keluar wahai musuh Allah ya. Muntah darah jangan khawatir ya. Muntah darah jangan khawatir, itu bukan sakit medis. Insya Allah itu bagian dari reaksi positif keluarnya gangguan dari dalam tubuh. Allahu nurus samawati wal ard, Allahu nurus samawati wal ard, Allahu nurus samawati wal ard. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Yang dadanya sakit ditarik ya, seperti mencabut, seperti ini, tempelkan, cabut, tempelkan, cabut, seperti itu dengan kuat sambil ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Huwallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang menangis belum tentu karena gangguan jin ya. Bisa jadi karena ada sesuatu yang terpendam di dalam hati, ada ganjalan, ada sesuatu yang ingin kita tumpahkan, keluarkan begitu ya. Silakan tetap didengarkan. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata fa ulqiya as-saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi haruna wa musa wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata fa ulqiya as-saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi haruna wa musa. Pindah tempat silakan, boleh bergeser begitu. Setelah muntah ngantuknya berat hilang. Iya, muntah itu pertanda adanya gangguan jin atau sihir ya, kemungkinan. Yang sakit dada tembus belakang ya, silakan dicabut seperti gerakan mencabut seperti ini ya. Sambil ucapkan bismillahi Allahu akbar, jangan lepas dari hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, termasuk yang bersendawa ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Setelah foto boneka disimpan, kantuk berkurang. Iya, memang betul ya, itu fakta. Silakan teman-teman, barangkali yang banyak reaksi ini masih menyimpan foto, memajang boneka dan seterusnya. Atau yang paling penting teman-teman, ini yang reaksi biasanya punya dendam ya. Yang reaksi ini muntah darah, macam-macam ya, nangis, terus kemudian sampai hidung ya keluar air ya, meler dan seterusnya, apapun itu, biasanya teman-teman punya dendam. Ya, hati-hati teman-teman dengan dendam, rasa sakit hati, ya, kesal dengan suami, ya, silakan diikhlaskan ya teman-teman ya. Ya Allah, saya ridho ya Allah dengan takdirmu seperti itu. Saya adalah orang yang sabar terus ya. Usap di dadanya, boleh, silakan boleh diminum. Silakan boleh diminum. Ya, saya sabar. Saya ikhlaskan orang-orang yang telah menyakiti saya. Ya, saya ikhlaskan orang-orang yang telah menzolimi saya. Saya maafkan mereka. Teman-teman akan jauh lebih merasakan enak ya kalau teman-teman bisa sabar dengan orang-orang yang telah zolim. Maafkan mereka. Ya, maafkan mereka. Insya Allah teman-teman akan bebas dari gangguan sihir. Nah, ini sudah banyak yang merasakan manfaatnya setelah berkali-kali ikut ruqyah, sudah bisa ikhlas, ridho dengan apa ketentuan Allah, tidak lagi dendam. Itu insya Allah enak badannya. Ya, semua penyakit itu minggat. Begitu. Yakin apa yang saya sampaikan, karena saya
Alhamdulillah, atas izin Allah ya, sudah banyak membantu banyak pasien yang mereka keluhannya ya rata-rata itu saja. Begitu. Sakit dari pinggul bawah sampai kaki. Nanti kalau belum menyiapkan air, besok pagi saya live lagi ya. Kalau belum menyiapkan air, saya besok pagi live lagi jam 6. Tapi kalau sudah menyiapkan air, silakan airnya diminum dan dioleskan di bagian-bagian yang sakit. Silakan ya, yang sudah menyiapkan air. Nah, kalau melihat orang yang menyakiti kita, ingat lagi, ini artinya belum sembuh teman-teman ya. Habis minum bersendawa, betul. Ya, nanti silakan dipakai untuk mandi. Airnya disisihkan ya, dipakai untuk mandi. Diminum suami dan anak boleh, silakan. Ya, diminum sekeluarga, merasa merinding sebelah kiri. Ditepuk-tepuk saja badannya sebelah kiri ya. Terus kalau nggak ada reaksi, alhamdulillah, mudah-mudahan memang tidak ada gangguan, tidak ada sihir, tidak ada jin. Tetapi jangan hanya sekali, sebaiknya nanti ikut berkali-kali ya. Sebaiknya ikut berkali-kali. Mual sampai sedikit muntah, panas punggung, saya cabut seperti contoh. Nah, silakan ya, kalau punggungnya nggak nyampe begitu, minta tolong. Minta tolong. Ya. Nah, betul, untuk mengikhlaskan orang yang telah menyakiti itu sampai nangis nggak apa-apa. Keluarkan saja teman-teman. Yang ingin mengikhlaskan, yang ingin ridho dari orang-orang yang telah menyakiti kita, itu teman-teman nggak bakal rugi. Teman-teman ridho, ya, memaafkan orang-orang yang telah menyakiti teman-teman, itu nggak bakal rugi. Malah justru rugi kalau kita menyimpan dendam. Kalau kita menyimpan dendam, kita sama saja nyimpan kotoran di dalam hati kita, teman-teman. Ya, sama saja kita akan menyimpan kotoran nih. Kotoran itu yang akan mendatangkan gangguan sihir. Jadi maafkan ya, maafkan. Jadi jangan nyimpan dendam. Dendam itu nggak baik. Allah Maha Adil. Kalau teman-teman percaya Allah Maha Adil, pasti ya, kita nggak usah doakan. Jangan doakan jelek-jelek. Jangan doakan jelek-jelek. Serahkan pada Allah. Allah yang nanti akan memberikan keputusannya. Begitu ya. Karena belum tentu orang yang zalim kepada kita, mereka belum tentu lebih buruk dari kita loh. Bisa jadi mereka lebih baik dari kita. Bagaimana ya? Atau ketika mereka buruk pun, bisa jadi mereka bertobat suatu saat dan jadi orang alim. Orang yang ibadahnya luar biasa. Kan Allah percaya ya, Allah Maha membolak-balikan hati. Live ini sampai 9:30. Kalau nggak sempat ikut malam, ikut yang pagi jam 6. Ya. Kalau saya tidak bisa melihat apakah itu kena gangguan jin atau sihir, kita tidak bisa melihat, ya, tidak bisa menentukan. Tapi kita bisa melihat dari tanda-tandanya. Antara lain mual, muntah, bahkan sampai keluar darah, begitu. Nah, maka ini menjadi tanda-tanda kemungkinan adanya gangguan jin. Nah, lebih ringan ya, suami pernah kesurupan leluhur, ya. Nah, dia nggak percaya ruqyah. Ini yang bahaya kalau tidak mempercayai ruqyah. 3 kali minum, tidak ada reaksi, alhamdulillah, begitu. Nah, kalau teman-teman yakin Allah Maha Adil, serahkan kepada Allah, ya, dan pasti akan keadilan Allah itu akan terjadi. Dan orang yang benci kepada kita, yang menzolimi kita, bisa jadi bertobat dan berubah. Bisa jadi mereka ibadahnya jauh lebih baik daripada kita. Jadi jangan simpan dendam, gitu ya. Silakan kalau yang sudah selesai ya, boleh istirahat. Di sini saya masih ada sisa waktu berapa menit lagi nih, 3 menit lagi sebelum kita akhiri. Kalau yang ingin konsultasi bisa ini ya, masuk ke dalam grup atau DM silakan. Kalau yang ingin konsultasi bisa kontak Kak Imah untuk masalah rumah tangga dan kemudian bisa kontak Kak Hana untuk masalah bisnis dan hutang. Begitu ya teman-teman ya. Terus kemudian airnya silakan boleh diminum ya. Kalau santet bisa pakai garam ruqyah, insya Allah ya, kita hanya sekedar ikhtiar, tetapi nanti tidak cukup. Kita nanti akan bantu terapi selama 30 hari, gitu. Konsentrasi menerima pelajaran untuk masalah anak ini ya. Untuk masalah anak silakan bisa kontak Kak Imah. Untuk masalah anak bisa kontak Kak Imah, begitu. Terus kemudian teman-teman semuanya yang ingin praktek terapi 7 metode, lebih bahagia, lebih sabar, ini masih open PO ya teman-teman ya. Buku Terapi Langit 7 metode. Teman-teman bisa lebih sabar di situ, insya Allah menghadapi siapapun enak, slow, hatinya slow. Ini dibuka open PO sampai Sabtu besok. Sabtu besok sudah kita tutup PO-nya ya.
Dan harganya di 167 kalau sudah selesai PO. Kalau sekarang masih di 129. Gitu ya, teman-teman. Ini 129 belum termasuk ongkir. Ongkirnya hemat. Nanti kita pilihkan ekspedisi yang paling ringan, yang paling hemat gitu. Dan teman-teman kalau memiliki buku ini nanti insya Allah bisa langsung konsultasi dengan saya dan nanti masuk ke dalam grup ya, masuk ke dalam grup eksklusif. Bisa kalau mungkin masalah teman-teman berat luar biasa nanti boleh ya video call. Saya akan dampingi langsung. Saya akan berikan saran masukan secara langsung begitu. Jualan laris insya Allah ya. Mudah-mudahan teman-teman yang punya usaha semakin laris. Betul yang saya 7793 gitu ya. Nah, silakan yang bisa ini ya, yang mau pesan bukunya. Kalau mau beli bukunya di sini, di Kak Novi. Bilang saja, Kak, saya mau PO buku. Nanti 7 metode. Dan ruqyah itu cuman hanya satu metode ya, salah satu metode saja. Kita masih punya 6 metode yang lain. Teman-teman yang berat memaafkan orang lain, saya sarankan memiliki bukunya. Kalau teman-teman susah memaafkan orang lain, teman-teman susah bahagia, teman-teman merasakan 1000 sensasi hati yang kacau, galau, baperan, nangisan, suka menyendiri, saran saya perlu memiliki buku ini. Ini buku ada tips biar bahagia, teman-teman. Ya, biar teman-teman bahagia, ini ada caranya. Jodoh anak yang sulit, insya Allah di sini ada ya. Kalau di 7 metode terapi ini, saya sudah rangkum berdasarkan pengalaman saya pribadi, ya, membantu banyak orang ya sembuh dari masalahnya. Produk sebagai tambahan untuk ruqyah selain ikut live, ini bisa pakai madu terapi langit. Madu terapi langit nanti bisa dicek di showcase ya. Kebetulan saya belum bawa sampelnya di sini. Ya. Belum bawa sampelnya, bisa dicek di showcase. Ya, termasuk untuk masalah jodoh, kalau kayak ditutup itu bisa pakai madu terapi langit. Itu madu sudah saya ruqyah. Ya, sudah saya ruqyah, sudah saya bacakan ayat-ayat Allah pilihan begitu ya. Insya Allah nanti kalau misalkan termasuk masalah rizki, teman-teman kalau warungnya sepi di sini, yang warungnya sepi bisa pakai garam ruqyah. Kebetulan saya nggak nyiapin ya, tidak menyiapkan garamnya karena memang kebetulan malam ini memang kita full fokus untuk ruqyah. Nanti bisa dicek di bio ya, bisa dicek di bio, ikuti dulu, follow begitu, follow dulu saja. Atau kalau mau gampang ini nih, silakan di screenshot, disimpan ya teman-teman. Ini nomor tim saya. Ada Kak Novi untuk pemesanan buku, pemesanan ramuan ruqyah. Betul, madu terapi langit. Terus kemudian untuk tempat usaha, biar laris, atas izin Allah, itu bisa pakai garam ruqyah. Bisa hubungi Kak Novi. Terus kemudian, kalau ingin gratisan, belum punya dana, tidak jadi masalah. Tidak harus beli ya. Teman-teman kalau nggak punya dana, jangan dipaksakan. Ya, tidak usah dipaksakan beli. Ikut yang gratisan saja. Ya. Kalau nggak punya dana, jangan dipaksakan, apalagi sampai hutang. Saya tidak merekomendasikan teman-teman beli produk kami dengan cara hutang. Ya, pakai grup gratisan dulu saja, teman-teman. Ikuti grup gratisan dulu. Kalau ingin beli madu terapi langitnya, kontak Kak Novi di sini. Atau bisa langsung ke bio ya. Ke bio ini, klik ikuti, terus kemudian nanti ada showcase di situ, belanja. Ada keranjang belanja, pilih saja. Kalau yang untuk bukunya, kalau bulan depan sudah di 167 ya. Kalau untuk bulan depan, bukunya sudah di 167 dan bisa COD, teman-teman. Nah, silakan yang ingin gabung grup gratisan, ini gratis, teman-teman ya. Tetap kita berikan terapi, ya. Ngusir jin dari rumah, banyakin baca Al-Baqarah sama Ali Imran. Fokus bacakan Al-Baqarah sama Ali Imran rutin. Solusi lunas hutang masuk ke grup bimbingan bisnis. Kita kasih panduan bisnis cara gratisan ya, nggak usah keluar modal. Sama kita kasih amalan, nanti akan diterapi selama 30 hari. Jadi untuk lunas bisnis ada 2 cara, dengan doa dan dengan usaha. Madu terapinya boleh diminum setiap hari, boleh sekali. Ya, apalagi madu ini sehat ya, bagus untuk kesehatan. Setiap habis ruqyah pasti batuk-batuk. Nah, kemungkinan memang ada gangguan di situ ya. Ada kemungkinan gangguan di situ. Ikuti live saya rutin, yang ketinggalan besok pagi masih ya. Jam 6 pagi WIB sampai jam 7